Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasari. Kali ini saya akan membahas tentang teori ekonomi makro. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu teori ekonomi makro, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Ilmu ekonomi makro mempelajari aktivitas semua individu atau konsumen perusahaan atau produsen dan semua pasar dalam ekonomi atau negara tertentu, termasuk aktivitas ekonomi pemerintah. Topik dalam ekonomi makro. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama DPD Indonesia, Hard Landing Pertumbuhan Ekonomi kuartal kedua 2020 minus 5,32%, lalu ada inflasi tahunan di Agustus 2020 terendah sejak 20 tahun terakhir, lalu ada Sri Mulyana prediksi angka pengangguran dan kemiskinan naik di 2020. Variabel utama ekonomi makro, R. PDB real, tingkat inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada PDB real, adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian diukur dengan harga konstan. Pertumbuhannya merupakan perubahan dalam output agregat, karenanya para ekonomi menggunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, juga dikenal sebagai GDP dengan harga konstan. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin memperoleh pekerjaan atau tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Lalu ada inflasi, menggambarkan kenaikan harga yang terjadi secara umum. Ekonomi makro membahas detail interaksi antara variabel tersebut. Lalu ada perkembangan PDB Indonesia. Di tahun 2000 PDB ini mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, kemungkinan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu ada perkembangan inflasi Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami inflasi yang tinggi. Beberapa tahun terakhir, inflasi Indonesia ditentukan di kisaran 3%. Jika harga secara umum turun, nilai inflasi negatif disebut sebagai deflasi. Keadaan di mana inflasi tinggi, PDB yang turun, dan pengangguran yang tinggi disebut stagflasi. Tingkat pengangguran Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka TPT menurut jenis kelamin Februari 2018 sampai Februari 2020. Kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tentang teori ekonomi Keynes. Sebelum kita lanjut ke materi, kita terlebih dahulu mengenal siapa itu John Maynard Keynes. Lahir pada 5 Juni 1883 di Inggris dan meninggal pada tanggal 21 April 1946 pada usia 62 tahun. John Maynard Keynes adalah seorang ekonomi Inggris yang paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes.
Pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik. Teori Keynes. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi dengan kelebihan produksi terbatas. Pada periode berikutnya, output akan turun, atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Kebijakan makro Keynes adalah sebagaimana permintaan bisa mempengaruhi permintaan agregat. Dengan demikian, mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri menjadi 3 unsur, yaitu ada pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, C. Pengeluaran inflasi oleh perusahaan, namanya I. Pengeluaran pemerintahan, namanya G. Pemerintahan bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran inflasi. Rumusnya adalah Z sama dengan C plus I plus G. Cukup sekian materi dari saya tentang teori ekonomi makro dan analisis Keynes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.